Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menyelidiki dan mengamankan sebuah kapal kargo ilegal di perairan Laut Papua yang terbukti membawa sekitar 300 ton beras bantuan sosial (Bansos) yang diduga hasil pencurian dan akan diselundupkan untuk dijual ke wilayah Australia. Operasi ini dilakukan setelah aparat mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan yang tidak tercatat dalam jalur distribusi resmi logistik nasional. Penindakan dilakukan oleh unsur patroli TNI AL yang sedang melaksanakan operasi pengamanan wilayah perbatasan maritim. Kapal tersebut terdeteksi berlayar tanpa dokumen muatan yang sah, serta tidak dapat menunjukkan manifest kargo yang sesuai dengan isi di dalam palka. Setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh, aparat menemukan ratusan ton beras dalam kemasan karung bertanda program bantuan sosial pemerintah. Komandan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah menyampaikan bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin distribusi lintas negara dan berusaha menghindari jalur pelayaran resmi. Kapal diduga bergerak menuju perairan utara Australia dengan pola navigasi yang tidak wajar, termasuk mematikan sistem identifikasi otomatis atau AIS pada beberapa titik perjalanan untuk menghindari deteksi radar dan pemantauan satelit. Hasil investigasi awal menunjukkan bahwa beras yang diangkut merupakan bagian dari cadangan bantuan sosial yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat di sejumlah daerah terdampak ekonomi dan wilayah rawan pangan. Jumlah 300 ton tersebut diperkirakan setara dengan kebutuhan puluhan ribu keluarga penerima manfaat selama beberapa bulan. Dengan kata lain, muatan yang dibawa bukan sekadar komoditas perdagangan biasa, melainkan hak masyarakat yang dialihkan secara ilegal untuk keuntungan pribadi. Tim penyelidik TNI AL langsung melakukan pengamanan terhadap awak kapal yang berjumlah belasan orang. Seluruh kru saat ini menjalani pemeriksaan intensif untuk mendalami jaringan distribusi, sumber pengambilan beras, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengalihan bantuan tersebut. Aparat juga berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kementerian yang menangani distribusi bansos dan aparat penegak hukum guna menelusuri titik kebocoran dalam rantai logistik. Dari sisi keamanan maritim, kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan penyalahgunaan jalur laut internasional untuk kegiatan ilegal yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Laut Papua merupakan salah satu jalur strategis yang diawasi ketat karena berbatasan langsung dengan perairan negara lain. Setiap aktivitas pelayaran yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan implikasi diplomatik maupun ekonomi. Pihak TNI AL menegaskan bahwa pengawasan terhadap wilayah perbatasan laut akan diperketat, terutama untuk kapal-kapal kargo yang membawa bahan pokok dan logistik strategis. Operasi ini menjadi bukti bahwa pengamanan laut tidak hanya berfokus pada ancaman militer, tetapi juga pada kejahatan ekonomi yang merugikan negara dan masyarakat. Beras bantuan sosial merupakan program prioritas pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama di tengah tekanan harga dan distribusi pangan. Pencurian dan penjualan kembali ke luar negeri tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem distribusi bantuan. Dalam waktu dekat, TNI AL akan menyerahkan kapal dan barang bukti kepada otoritas berwenang untuk proses hukum lanjutan. Penyelidikan akan diperluas guna mengungkap apakah terdapat sindikat terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi nasional. Aparat menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik di tingkat lapangan maupun dalam jaringan distribusi, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Operasi pengungkapan penyelundupan 300 ton beras bantuan sosial di Laut Papua bermula dari deteksi anomali pergerakan kapal kargo yang terpantau melalui sistem pemantauan maritim terpadu TNI AL. Kapal tersebut tercatat memasuki jalur pelayaran yang tidak lazim digunakan kapal niaga reguler, terutama untuk kapal dengan bobot dan kapasitas angkut besar. Data awal menunjukkan kapal berlayar tanpa rencana pelayaran yang terdaftar secara resmi di Otoritas Pelabuhan Keberangkatan. Pusat Komando Armada langsung menginstruksikan unsur patroli terdekat untuk melakukan identifikasi visual dan verifikasi sinyal Automatic Identification System atau AIS. Dalam beberapa segmen pelayaran,
sistem identifikasi kapal tersebut terdeteksi tidak aktif. Pola ini menjadi indikator kuat adanya upaya menghindari pengawasan. Selain itu, kapal tidak merespons panggilan radio awal dari stasiun pengawas laut. Unsur kapal patroli TNI AL kemudian melakukan pendekatan taktis. Tim melakukan pengamatan menggunakan teropong jarak jauh dan perangkat pengintai malam untuk memastikan identitas lambung kapal serta aktivitas di geladak. Tidak ditemukan tanda perusahaan pelayaran yang jelas pada badan kapal. Nomor registrasi juga terlihat tidak sesuai dengan basis data pelayaran yang dimiliki otoritas maritim. Setelah dilakukan pengejaran dalam jarak aman, TNI AL mengeluarkan perintah penghentian melalui radio maritim internasional. Respons dari kapal kargo terlambat dan tidak konsisten. Awak kapal sempat mengurangi kecepatan, namun kembali meningkatkan laju seolah mencoba menjauh dari jalur intersepsi. Situasi ini membuat komandan patroli memutuskan untuk melakukan manuver pemotongan haluan guna memaksa kapal berhenti tanpa menimbulkan risiko tabrakan. Setelah kapal berhasil dihentikan, tim Visit Board Search and Seizure diterjunkan menggunakan perahu cepat. Prosedur pemeriksaan dilakukan sesuai standar hukum laut internasional dan aturan nasional. Awak kapal diperintahkan berkumpul di titik aman di geladak untuk dilakukan pengecekan identitas serta dokumen pelayaran. Pemeriksaan awal terhadap dokumen menunjukkan ketidaksesuaian antara manifest muatan dan kondisi aktual di dalam palka. Manifest menyebutkan komoditas umum berupa bahan pangan campuran untuk distribusi domestik. Namun saat palka dibuka, petugas menemukan tumpukan karung beras dalam jumlah besar dengan label bantuan sosial pemerintah. Karung-karung tersebut memiliki tanda distribusi resmi dan kode batch yang dapat ditelusuri. Tim langsung melakukan perhitungan kasar berdasarkan kapasitas ruang muat dan jumlah tumpukan. Estimasi awal mencapai sekitar 300 ton beras. Penemuan ini memperkuat dugaan bahwa kapal digunakan untuk mengalihkan bantuan sosial secara ilegal. Selain muatan utama, petugas juga menyita dokumen navigasi tambahan, perangkat komunikasi cadangan, serta catatan koordinat pelayaran yang menunjukkan arah menuju perairan utara. Penyelidikan terhadap kapal kargo ilegal yang membawa 300 ton beras bantuan sosial memasuki tahap pendalaman jaringan. Fokus aparat tidak lagi hanya pada awak kapal, tetapi pada rantai distribusi yang memungkinkan beras bansos dalam jumlah besar dapat keluar dari jalur resmi tanpa terdeteksi lebih awal. Aparat militer dan penegak hukum kini bekerja paralel menelusuri sumber muatan, jalur administrasi, serta kemungkinan keterlibatan pihak internal dalam sistem logistik. Data awal menunjukkan bahwa beras yang ditemukan di dalam palka memiliki kode distribusi yang sah. Artinya, barang tersebut awalnya berada dalam sistem resmi pemerintah sebelum akhirnya berpindah tangan secara ilegal. Penyidik sedang mencocokkan nomor batch, tanggal pengemasan, serta daftar pengiriman terakhir untuk menentukan di titik mana penyimpangan terjadi. Salah satu dugaan kuat adalah adanya manipulasi dokumen distribusi di tingkat gudang atau saat proses pengiriman antar pulau. Dengan jumlah mencapai 300 ton, pengalihan tidak mungkin dilakukan secara sporadis oleh satu atau dua orang. Skala tersebut mengindikasikan adanya perencanaan matang dan koordinasi antar pihak, mulai dari pengangkutan darat hingga pemuatan ke kapal. Tim investigasi juga mendalami kemungkinan keterlibatan perusahaan pelayaran bayangan yang digunakan sebagai perantara. Kapal yang diamankan diketahui tidak memiliki riwayat operasi komersial yang jelas dalam beberapa bulan terakhir. Pola ini kerap digunakan dalam penyelundupan komoditas, di mana kapal diaktifkan untuk satu kali pengiriman besar sebelum kembali menghilang dari radar administrasi. Aparat tidak menutup kemungkinan adanya sindikat yang memanfaatkan celah pengawasan di wilayah timur Indonesia. Wilayah perairan yang luas dan relatif sepi menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan logistik. Dalam kasus ini, pelaku diduga memanfaatkan waktu dan jalur yang minim lalu lintas untuk menghindari pemeriksaan rutin. Dari sisi ekonomi, nilai 300 ton beras di pasar internasional cukup signifikan. Jika dijual kembali di luar negeri dengan harga komersial, keuntungan yang diperoleh bisa mencapai miliaran rupiah. Hal ini menjadi motif kuat di balik tindakan pengalihan. Namun, yang paling terdampak adalah masyarakat penerima bansos yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Pemeriksaan terhadap awak kapal terus berlangsung. Beberapa di antaranya mengaku hanya bekerja berdasarkan instruksi tanpa mengetahui detail muatan.
Namun, penyidik menilai keterangan tersebut perlu diverifikasi lebih lanjut. Perbedaan pernyataan antar kru mengindikasikan adanya informasi yang belum sepenuhnya terungkap. Penangkapan kapal kargo ilegal yang membawa 300 ton beras bantuan sosial atau bansos di Laut Papua menimbulkan dampak yang signifikan terhadap distribusi bantuan di wilayah yang terdampak ekonomi dan rawan pangan. Program bantuan sosial pemerintah dirancang untuk menopang masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di daerah terpencil di Indonesia Timur. Dengan beras bansos dalam jumlah besar dialihkan secara ilegal, masyarakat penerima manfaat beresiko menghadapi kekurangan pangan yang nyata. Dampak langsung dari insiden ini terlihat pada beberapa kabupaten di Papua dan Maluku, di mana distribusi beras mengalami keterlambatan. Laporan dari Posko Bantuan Sosial menunjukkan adanya antrean panjang warga yang menunggu bantuan, sementara stok gudang yang tersisa tidak mencukupi kebutuhan bulanan. Aparat Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa pengiriman berikutnya akan dilakukan secepat mungkin, tetapi proses penggantian stok membutuhkan waktu karena prosedur verifikasi dan pengamanan barang harus dipenuhi. Selain keterlambatan distribusi, kasus ini memicu kekhawatiran mengenai kepercayaan publik terhadap program bansos. Masyarakat mempertanyakan keamanan dan integritas sistem distribusi, serta potensi kebocoran yang bisa memanfaatkan bantuan negara untuk keuntungan pribadi. Media lokal dan nasional menyoroti kasus ini, menimbulkan tekanan bagi aparat pemerintah untuk menunjukkan tindakan nyata dalam menegakkan hukum dan memperbaiki sistem. TNI AL menegaskan bahwa pengawasan maritim akan dipertegas untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Patroli di Laut Papua dan perairan perbatasan lainnya diperluas menggunakan kombinasi radar pantai, pengawasan satelit, dan koordinasi dengan aparat Bea Cukai serta kementerian terkait. Kejadian ini sekaligus menjadi reminder keras bagi oknum-oknum yang masih berani mencoba memanfaatkan jalur laut untuk kejahatan ekonomi. Laut Indonesia bukan pasar bebas bagi pencuri bansos. Langkah pemulihan distribusi bansos melibatkan beberapa strategi. Pertama, penambahan stok beras cadangan nasional yang dapat langsung dikirim ke wilayah terdampak. Kedua, audit internal dilakukan pada gudang dan jalur distribusi untuk memastikan tidak ada titik kebocoran yang tersisa. Ketiga, aparat bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyelundupan. Semua prosedur ini dilakukan secara transparan dan terdokumentasi untuk membangun kembali kepercayaan publik. Pemerintah juga mengambil langkah preventif dengan memperketat sistem administrasi. Setiap pengiriman bansos kini akan memiliki kode unik yang dapat dilacak secara digital hingga titik distribusi akhir. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu meminimalisir resiko pengalihan bantuan secara ilegal. Selain itu, mekanisme pelaporan cepat bagi masyarakat yang menerima bansos juga diperkuat sehingga setiap indikasi penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Dalam aspek sosial, pihak berwenang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang telah diambil, serta menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pengawasan distribusi. Informasi disebarluaskan melalui media lokal, posko pemerintah, dan aparat desa agar setiap warga memahami prosedur baru serta mengetahui saluran pengaduan resmi jika ada indikasi penyelewengan. Selain itu, TNI AL menegaskan bahwa kasus ini bukan hanya masalah hukum atau keamanan maritim, tetapi juga masalah kemanusiaan. Dengan memastikan bansos tetap sampai ke tangan masyarakat yang berhak, aparat berupaya meminimalisir dampak sosial, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat. Bagi mereka yang mengira bisa menjadikan bantuan rakyat sebagai komoditas ilegal, sekarang sudah jelas bahwa Laut Papua diawasi ketat dan setiap langkah ilegal akan berujung di meja hukum.